Badan Usaha Milik Negara atau yang akrab dikenal sebagai BUMN merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tanggung jawab ganda, mengejar profitabilitas sembari memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun, dalam perjalanan panjangnya, BUMN kerap dihadapkan pada tantangan kompleks, mulai dari isu korupsi hingga tuntutan efisiensi yang tinggi. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian BUMN menginisiasi sebuah transformasi besar-besaran. Lahirlah Akhlak, sebuah kompas moral yang menjadi pedoman bagi seluruh insan BUMN. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bukan sekadar kata-kata, melainkan jiwa yang harus diinternalisasi oleh setiap individu dalam ekosistem BUMN. Akhlak bukan hanya tentang etika bisnis, melainkan tentang membangun karakter bangsa melalui korporasi. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, penuh lika-liku, namun dengan komitmen yang kuat, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat. Sesuai dengan arahan dari Menteri BUMN, yaitu Bapak Erick Thohir, BUMN perlu memiliki nilai-nilai utama atau core values sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas tentang pentingnya apa itu akhlak, makna setiap nilai akhlak, serta panduan perilaku core values akhlak. Akhlak merupakan nilai-nilai utama sumber daya manusia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang harus diadopsi oleh seluruh perusahaan di bawah KBUMN agar setiap sumber daya manusia BUMN mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai utama atau core values tersebut secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen, sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BUMN yang selaras dengan nilai-nilai utama atau core values BUMN. Poin pertama dari akhlak adalah amanah. Amanah yang berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Amanah perlu dilaksanakan oleh setiap insan BUMN sesuai dengan panduan perilaku amanah. Perilaku amanah yang pertama adalah memenuhi janji dan komitmen. Contoh pelaksanaannya adalah memenuhi janji dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan solusi atas kebutuhan serta permasalahan pelanggan. Perilaku amanah yang kedua adalah bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Contoh pelaksanaannya adalah bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan bertindak secara objektif berbasiskan data, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi perbaikan. Perilaku amanah yang ketiga adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Contoh pelaksanaannya adalah bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten, serta menjadi contoh di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Poin kedua dari akhlak adalah kompeten. Kompeten yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten perlu dilaksanakan oleh setiap insan BUMN sesuai dengan panduan perilaku kompeten. Perilaku kompeten yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Contoh pelaksanaannya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk memberikan hasil terbaik bagi perusahaan yang melebihi kompetitor. Perilaku kompeten. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Contoh pelaksanaannya adalah membantu orang lain belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam mengantisipasi perkembangan bisnis dan kompetisi. Perilaku kompeten yang ketiga adalah menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh pelaksanaannya adalah menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik untuk mencapai target yang melebihi pertumbuhan industri dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Poin ketiga dari akhlak adalah harmonis. Harmonis yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis perlu dilaksanakan oleh setiap insan BUMN sesuai dengan panduan perilaku harmonis. Perilaku harmonis yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contoh pelaksanaannya adalah menghargai setiap orang dengan berbagai latar belakang dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku harmonis yang kedua adalah suka menolong orang lain. Contoh pelaksanaannya adalah suka menolong orang lain selama tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Perilaku harmonis yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh pelaksanaannya adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif, berpikiran positif, dan selalu terbuka untuk menerima keberagaman.
Poin keempat dari akhlak adalah loyal. Loyal yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal perlu dilaksanakan oleh setiap insan BUMN sesuai dengan panduan perilaku loyal. Perilaku loyal yang pertama adalah menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Contoh pelaksanaannya adalah menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, perusahaan, dan negara dalam menjalankan setiap aktivitas perilaku loyal. Yang kedua adalah rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Contoh pelaksanaannya adalah mendedikasikan seluruh potensi dan kemampuan diri di bidang teknologi telekomunikasi dan digital untuk memberikan manfaat dalam peningkatan nilai ekonomi dan dampak sosial untuk Indonesia. Perilaku loyal yang ketiga adalah patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Contoh pelaksanaannya adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan dengan semangat yang tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Poin kelima dari akhlak adalah adaptif. Adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif perlu dilaksanakan oleh setiap insan BUMN sesuai dengan panduan perilaku adaptif. Perilaku adaptif yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Contoh pelaksanaannya adalah mengubah mindset dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis, perubahan teknologi, dan perubahan cara kerja untuk memenangkan persaingan. Perilaku adaptif yang kedua adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh pelaksanaannya adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital secara tepat guna untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, bangsa, dan negara. Perilaku adaptif yang ketiga adalah bertindak proaktif. Contoh pelaksanaannya adalah bertindak proaktif, kreatif, dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru, serta mampu mengambil pelajaran dari kegagalan. Poin keenam dari akhlak adalah kolaboratif. Kolaboratif yang membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif perlu dilaksanakan oleh setiap insan BUMN sesuai dengan panduan perilaku kolaboratif. Perilaku kolaboratif yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contoh pelaksanaannya adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam memberikan hasil yang terbaik dan melebihi ekspektasi stakeholder. Perilaku kolaboratif yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh pelaksanaannya adalah mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki untuk menghasilkan nilai tambah yang fokus pada pengembangan core bisnis telekomunikasi dan digital. Perilaku kolaboratif yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh pelaksanaannya adalah membangun sinergi sumber daya di berbagai bidang secara efisien dan efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam mencapai tujuan bersama. Perjalanan BUMN dalam mewujudkan visinya tidaklah mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan BUMN, para karyawan, hingga masyarakat luas. Penerapan akhlak juga menjadi tanggung jawab BUMN Telkom Group, memberikan dukungan dan masukan konstruktif untuk mewujudkan BUMN yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan sekian e-learning core values akhlak dari kami, tim Human View Infomedia. Semoga dapat memberikan insight baru dan dapat bertumbuh lebih tinggi. Sampai jumpa pada video e-learning berikutnya.